Shalom jemaat Tuhan, bersyukur kepada Tuhan karena atas anugerahnya kita bisa kembali beribadah pada hari ini. Bersyukur kita bisa berkumpul dengan keluarga kita di rumah masing-masing untuk beribadah kepada Tuhan. Biarlah beberapa waktu ke depan dengan penuh kesungguhan hati kita persembahkan sebuah ibadah yang boleh menyenangkan hati Tuhan. Biar dari setiap rumah-rumah kita terpancar kemuliaan Tuhan. Pemazmur mengatakan dalam Mazmur 95 ayat 6 dan 7, "Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita, sebab Dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya, dan kawanan domba tuntunan tangannya." Ibadah syukur hari ulang tahun GKK Tenggilis Mejoyo ini, kita mulai dengan satu keyakinan, bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Allah yang tetap setia untuk selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian berkat yang datangnya dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Amin. Puji syukur di tengah kondisi pandemi ini sekali lagi Tuhan menyatakan kasih setianya. Secara khusus kepada gereja kita di tempat ini. Kita diizinkan Tuhan untuk merayakan ulang tahun yang ke-35. Tepatnya pada hari Sabtu tanggal 25 Juli kemarin. Saudara, 35 tahun adalah bukti penyertaan Tuhan yang luar biasa. 35 tahun adalah bukti perkenanan Tuhan bagi gereja kita. Dan 35 tahun adalah bukti bahwa Tuhan masih mempercayakan misinya bagi gereja kita. Mari bersama-sama datang kepada Tuhan dengan segenap hati. Kita kembalikan segala hormat, segala pujian, dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. KPPK nomor 15, Ku puji-Mu Tuhan. Ku bersyukur Tuhan, oh ku namamu di antara semua bangsa di bumi. Kasih-Mu tak pernah berubah Tuhan. Kasih-Mu tak berubah, melebihi langit. Kesetiaan-Mu sampai di angkasa tinggi. Mari puji nama Tuhan. Terpujilah Tuhan yang maha mulia. Kemuliaan-Mu di tempat maha tinggi. Terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah Tuhan yang maha mulia. Kemuliaan-Mu di tempat maha tinggi. Mari dengan segenap hati kita bersyukur kepada Tuhan kita. Ku bersyukur Tuhan, oh ku puji namamu di antara semua bangsa di bumi. Mari dengan iman katakan, kasih-Mu tak pernah berubah Tuhan. Kasih-Mu tak berubah, melebihi langit. Kesetiaan-Mu sampai di angkasa tinggi. Mari kita puji Dia, tinggikan Dia.
terpujilah Tuhan yang maha mulia. Muliaan-Mu di tempat maha tinggi. Sebab terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah Tuhan yang maha mulia. Muliaan-Mu di tempat maha tinggi. Maka jiwaku pun memuji-Mu Tuhan. Maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Engkau Allahku. Sungguh besar Engkau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Engkau. Sungguh besar Kau Allah. Mari angkat hatimu kepada Tuhan. Katakan, maka jiwaku. Maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh Engkau besar Tuhan. Sungguh besar Engkau Allahku. Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku. Sungguh besar Engkau Tuhan. Sungguh besar Kau Allahku. Sungguh besar Tuhan. Sungguh besar Kau Allahku. Saudara, kita akan bersama-sama berdoa syafaat secara khusus, mengucap syukur untuk 35 tahun penyertaan Tuhan bagi gereja kita. Dan doa syafaat akan dipimpin oleh perwakilan dari majelis, perwakilan hamba Tuhan, dan perwakilan dari jemaat. Mari kita masuk dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata kerajaan surga, yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali kami mengucapkan syukur dan terima kasih atas pemeliharaan dan penyertaan Tuhan selama ini di gereja kami di GKKAI Tenggilis Mejoyo ini. Kiranya Tuhan selalu akan memimpin dan menyertai gereja ini di masa depannya. Dan kami juga serahkan setiap hamba Tuhan, diaken gereja ini dalam pimpinan dan bimbingan Tuhan. Juga Tuhan kami mohonkan untuk Tuhan membantu kami, memimpin kami, menyiapkan dan menolong kami untuk pemimpin-pemimpin rohani yang akan datang di gereja ini. Kiranya betul-betul pemimpin rohani yang mencintai pekerjaan Tuhan. Dan kami juga mohon
setiap pergantian pemimpin gereja bisa berjalan dengan lancar dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Sekali lagi Bapa, melalui kesempatan yang indah ini di ulang tahun gereja kami yang ke-35 tahun, atas nama Tuhan Yesus kami mengucapkan terima kasih dan syukur. Amin. Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersama dengan jemaat-Mu ya Tuhan, datang kepada Tuhan, ingin menaikkan pujian, hormat kami, dan syukur kami, karena kebaikan Tuhan yang boleh menyertai gereja GKKA Tenggilis Mejoyo ini sampai saat ini. Sehingga hari ini, tahun ini Tuhan, gereja kami boleh berusia 35 tahun. Terima kasih untuk anugerah Tuhan, karya Tuhan. Terima kasih karena Engkau tidak pernah meninggalkan gereja-Mu di tempat ini. Karena kami percaya bahwa Tuhan yang memulai akan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dan terus Tuhan yang akan meneruskannya sampai kepada hari Kristus. Kami berdoa ya Tuhan, di dalam ulang tahun yang 35 ini, Engkau menolong setiap kami, jemaat-Mu, untuk kami sungguh-sungguh semakin setia kepada Tuhan. Kami rindu supaya Tuhan terus memimpin dan menyertai gereja ini, sehingga gereja ini Tuhan sungguh boleh dipakai oleh Tuhan, supaya melalui gereja ini Tuhan, banyak orang yang boleh percaya kepada Tuhan. Melalui gereja ini Tuhan, nama-Mu boleh dipermuliakan. Terima kasih ya Tuhan, kiranya di tengah-tengah tantangan zaman yang semakin berat yang kami alami, biarlah terus Tuhan memperlengkapi gereja-Mu ini, sehingga gereja-Mu boleh menjadi saksi, boleh menjadi terang, boleh menjadi garam di tengah dunia ini, dan nama Tuhan boleh dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, ini ucapan syukur kami kepada Tuhan atas kebaikan Tuhan, kesetiaan Tuhan kepada gereja GKKA Tenggilis Mejoyo ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami, Kepala Gereja kami sudah berdoa. Amin. Secara khusus Tuhan, kami berdoa untuk jemaat-Mu di tempat ini Tuhan, di tengah situasi yang tidak mudah pada saat ini Tuhan. Mungkin dari beberapa jemaat ini Tuhan, begitu kesusahan karena dana COVID ini Tuhan. Kami mau pertolongan dari Engkau saja Tuhan, di dalam segala keadaan yang ada Tuhan. Mereka terus bersandar dan berharap pada Engkau Tuhan. Kami serahkan Tuhan dengan bertambahnya umur gereja di tempat ini juga Tuhan. Tuhan Engkau yang mendewasakan jemaat di tempat ini Tuhan. Di tengah-tengah keadaan yang ada yang tidak mudah pada saat ini Tuhan. Tuhan yang menyertai, Tuhan yang menunjukkan cinta kasih-Mu di tengah-tengah jemaat ini Tuhan. Sehingga semakin hari, semakin Kau dewasakan rohaninya dan semakin dekat dengan Engkau Tuhan. Kami serahkan juga untuk siap jemaat ini, tempat ini Tuhan, boleh bersama-sama membangun gereja ini Tuhan, untuk memperlebar kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan siap jemaat ini Tuhan dalam tangan Engkau. Kami percaya Tuhan, Engkau yang telah memimpin hingga sampai saat ini Tuhan. Kami percaya juga Engkau akan memimpin kami sampai selama-lamanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Tuhan setiap doa ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara, mari kita bangkit berdiri dan bersama sekalian orang percaya di sepanjang segala abad dan yang ada di segala tempat, kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin.
Saudara, firman Tuhan dari Ratapan 3 ayat ke-22 sampai 24 berkata, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku, oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Saudara, janji Tuhan inilah yang menghidupi kita pada hari ini. Ada berkat yang baru, ada kesempatan yang baru yang Tuhan berikan. Di usia kita, gereja kita yang ke-35, artinya ada satu usia yang baru, ada pula kesempatan yang baru yang Tuhan berikan. Untuk apa saudara? Untuk menjadi berkat, untuk memenangkan jiwa bagi Tuhan, sehingga kelak semua tebusannya dari berbagai suku bangsa akan datang sujud menyembah kepada Allah. Mari bersama-sama kita pujikan dari KPPK nomor 68 yang menjadi respon kita atas janji yang telah Tuhan berikan kepada kita. KPPK 68, terpujilah nama Yesus. Terpujilah nama Yesus, malaikat bersujud, sembahkan mahkota mulia, beri hormat padanya. Sembahkan mahkota mulia, beri hormat padanya. Saudara, bait yang kedua, biarlah semua yang ditebusnya bersyukur bersujud kepadanya. Semua yang ditebuskannya bersujud, bersujud. Anugerahnya selamatkanku, beri hormat padanya. Anugerahnya selamatkanku, beri hormat padanya. Saudara, bacaan bertanggapan kita hari ini terambil dari bacaan bertanggapan nomor 2 dari buku KPPK kita halaman 694. Bacaan bertanggapan nomor 2 halaman 694. Ucapan syukur serta pujian akan kasih sayang Tuhan. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati, dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaat. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan, layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Agung dan bersemarak pekerjaannya, dan keadilannya tetap untuk selamanya. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan, segala titahnya teguh. Kokoh untuk seterusnya dan selamanya, dilakukan dalam kebenaran dan kejujuran. Dikirimnya kebebasan kepada umatnya, diperintahkannya supaya perjanjiannya untuk selama-lamanya, namanya kudus dan dahsyat. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selama-lamanya. Saudara, firman Tuhan hari ini akan dilayani oleh Pendeta Sucianto Nugroho. Kita terus bersyukur kepada Tuhan karena janji-janji Tuhan terus dinyatakan melalui firman-Nya. Biarlah anugerah-Nya memampukan kita untuk terus berjalan dalam rencananya dan janji-janjinya. Kita akan memuji satu pujian, Ku ada sebab anugerah-Mu. Mari kita siapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan.
ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih sebab kasih-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. I am here because of your grace. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. Thank you Jesus. Thank you, Jesus, Jesus, Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan. Saya yakin Bapak Ibu Saudara sekalian sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu Saudara mengikuti ibadah ini, mari satukan hati untuk berdoa lebih dahulu. Bapa di surga, kami bersyukur jikalau kami sudah memuji-muji Tuhan. Kami sudah membesarkan nama Tuhan lewat lagu yang kami nyanyikan. Tiba waktunya bagi kami sekalian untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Biarlah Allah Roh Kudus yang akan memberkati setiap kami, sehingga kami boleh dimampukan, diberikan pengertian, terlebih diberikan kesanggupan melakukan apa yang Tuhan firmankan. Berkatilah umat-Mu yang belajar, maupun hamba-Mu yang mengajar. Biarlah Allah Roh Kudus yang memberkati setiap kami. Terpujilah nama-Mu, kami naikkan doa permohonan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema khotbah saya hari ini secara khusus dalam rangka HUT Gereja GKK Tenggilis Mejoyo yang ke-35 tahun.
Tema itu adalah GKKA Tenggiliskah Gerejaku. GKKA Tenggiliskah Gerejaku. Mari kita akan melihat dari Mazmur 136. Mazmur 136 saya akan bacakan ayat pertama saja. Kalau saudara mengikutinya, ini adalah satu bagian, satu perikop sampai ayat yang ke-26 yang berisi tentang puji-pujian. Puji-pujian yang Mazmur telah tuliskan sebagai bentuk pujian secara komunal yang ditujukan kepada Allah yang memberikan kasih setianya kepada umat Israel. Demikian firman Tuhan Mazmur 136 ayat yang pertama. Bersyukurlah kepada Tuhan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sekali lagi saya bacakan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Selamat dan berbahagia saudara dan saya yang membaca firman Tuhan dan yang melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Muncul pertanyaan kita, bersyukur kepada siapa? Dan mengapa harus bersyukur? Banyak alasan saudara dan saya hari ini untuk bisa mengucap syukur. Kalau disebutkan bisa banyak sekali saudara alasan kita bersyukur kepada Tuhan. Bisa bersyukur karena kesehatan, bersyukur karena usia yang Tuhan berikan hari ini, bersyukur kita tidak sakit, tidak terjangkiti corona, bersyukur masih bisa bekerja sekalipun kondisi perekonomian lesu, sekalipun mungkin pemasukan omset kita berkurang. Bersyukur masih bisa sekolah, baik yang di bangku sekolah TK, SD, SMP, SMA maupun di perguruan tinggi yaitu kuliah. Sekalipun juga belajar secara online, belajar di rumah. Yang bekerja juga sekalipun bekerja di rumah, work from home. Namun kita masih mensyukuri itu semua. Bersyukur banyak hal saudara yang bisa saudara dan saya sebutkan. Saudara, namun hari ini saya tidak akan khotbah untuk alasan-alasan tadi. Karena bukankah itu hanya klise atau hanya sebuah ungkapan yang terlalu sering dipakai untuk menyebutkan semua kebaikan Tuhan. Saya tidak akan khotbah karena itu hal yang klise saudara. Kebaikan Tuhan seringkali kita ukur dari apa yang kita terima selama ini. Sekali lagi itu hanya sebuah klise. Hari ini saya ingin khotbah dari sudut pandang yang lain. Yaitu bagaimana saudara dan saya melihat pribadi yang menjadi sumber berkat. Dan bagaimana kita melihat konsistensi Allah yang tidak berubah. Konsistensi Allah yang tidak berubah. Saudaraku, hari ini dalam rangka ulang tahun gereja kita tercinta yang ke-35 tahun. Maka sepantasnya lah ungkapan kalimat bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Saudaraku, dalam nats yang kita baca ini, kita akan melihat sedikitnya dua hal yang sudah saya sebutkan tadi. Yang pertama adalah pribadi Allah. Pribadi Allah, ayat yang ke-22, ayat yang kedua sampai ayat 22, saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pribadi Allah yang kita ucapkan sebagai fokus untuk bersyukur kepada Tuhan. Kepada Tuhan. Fokus bagian yang pertama ini adalah pribadi Allah sendiri. Semua yang pemazmur alami dalam hidupnya adalah semata-mata kebaikan, semata-mata anugerah yang bersumber dari pribadi Allah yang dikenal oleh pemazmur. Bukan Allah-Allah asing atau Allah-Allah yang tidak jelas eksistensinya atau Allah-Allah yang disembah oleh bangsa-bangsa lain
di dalam zaman kehidupan pemazmur. Namun, ini adalah pribadi yang dikenal oleh pemazmur. Mengingat pribadi Allah itulah, maka sangat penting bagi saudara dan saya untuk melihat bagaimana pengalaman pemazmur untuk merefleksikan kehidupannya mengasihi Tuhan Allahnya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika saudara dan saya berbicara tentang pribadi Allah. Pribadi Allah. Pribadi yang seperti apa? Pribadi yang telah mengenal ciptaannya. Pribadi yang telah memberikan kasihnya kepada ciptaannya. Dan pribadi itu istimewa di mata penciptanya, yaitu Allah. Allah yang hidup, Allah yang mengasihi, Allah yang berkenan kepada umat pilihannya. Terutama pengalaman hidup pemazmur. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kenapa saya menyebutkan pribadi sebagai pokok bahasan yang pertama? Ini penting sekali Bapak Ibu untuk saudara dan saya mengingat akan kebaikan Allah. Kebaikan Allah. Kenapa perlu diingat Bapak Pendeta akan kebaikan Allah? Saya paham dan saya mengerti. Tapi inilah saudara yang ingin kita renungkan. Kalau kita mengalami kebaikan-kebaikan di dunia ini, atau kebaikan-kebaikan yang saya katakan random act of kindness, random act of kindness. Coba kita lihat contohnya, misalnya kita berterima kasih atas kebaikan yang orang lain berikan kepada kita. Jikalau kita berbelanja dan tidak sadar barang kita jatuh atau dompet kita jatuh, kemudian ada orang yang dengan segera secara refleks dengan penuh perhatian dan kasih mau membantu menolong kita, mengangkat barang itu, memberikan dompet kita yang jatuh, dan kita akan berkata terima kasih. Terima kasih untuk kebaikan saudara. Terima kasih untuk pertolongan saudara. Namun ingat, hanya sekedar terima kasih. Saudara dan saya tidak ada niatan secara serius untuk bertanya siapa namanya, di mana rumahnya. Tidak ada keseriusan, tidak ada niatan yang berkepanjangan yang disengaja untuk berkenalan mungkin. Sekalipun mungkin ada yang seperti itu ingin terlanjutkan terus berkenalan ya setelah ditolong. Tetapi pribadi yang menolong tadi adalah satu tindakan random act of kindness. Ya setelah menolong begitu saja dia mungkin tidak tahu lagi dalam kejadian itu mengingat. Atau mungkin tidak mengingat juga siapa yang pernah ditolongnya. Demikian juga saudara yang ditolong tidak mengingat atas pertolongan orang tersebut. Random act of kindness. Apakah Allah seperti itu saudara? Demikian juga apakah kita yang mengalami kebaikan Allah hanya menganggap angin lalu, mudah melupakannya, mudah tidak paham lagi kapan peristiwanya dan bagaimana Allah melakukan secara ajaib. Penting sekali saudara dan saya memfokuskan pikiran kita kepada pribadi Allah. Pribadi yang sungguh-sungguh memberikan hatinya di dalam mengasihi dan melayani kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersyukur itu masalah hati. Masalah hati, bukan masalah kondisi atau situasi. Jadi kalau situasinya menyenangkan, contoh tadi terima kasih secara ekspresi. Mungkin kita juga ingin ada niatan membalas. Kalau situasinya menyenangkan, bagaimana kita mendapatkan pertolongan, bantuan, kita akan kelihatan sekali sukacitanya. Namun, itu juga yang dilakukan oleh orang-orang di luar Kristen. Orang-orang yang tidak beragama, orang-orang yang tidak percaya kepada kasih Kristus. Bahkan orang-orang yang ke Gunung Kawi, orang-orang yang pergi ke orang pintar, ke dukun. Mereka yang telah menerima kebaikan-kebaikan juga mengatakan terima kasih. Tapi pertanyaannya, terima kasih kepada pribadi siapa? Pribadi yang bagaimana? Apakah pribadi yang dikenal
oleh orang-orang yang telah mengalami kasih, yang telah menerima kasih itu. Saudara dan saya adalah orang-orang yang mengaku dirinya Kristen. Saudara dan saya adalah orang-orang yang telah mendapatkan kasih karunia daripada Allah, yaitu anugerah keselamatan. Saudara dan saya telah ditebus dari dosa yang menjijikkan. Saudara dan saya telah menerima mahkota kehidupan. Dan pribadi itu mengenalkan dirinya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yesus Tuhan namanya. Kalau saudara dan saya telah mengenal nama Yesus yang adalah Juru Selamat, saya yakin saudara dan saya tidak akan mudah melupakannya. Menganggap remeh pribadi itu. Pertolongan Yesus Kristus bukanlah random act of kindness, saudara. Tapi khusus, spesifik kepada nama-nama saudara. Nama Sucianto, nama Tristanto, nama Ibu Leslie, nama Bapak Sandi, Saudari Novelin, Apu, dan semua yang hari ini melayani ibadah. Tuhan tahu nama kita. Tuhan mengerti kebutuhan kita. Itulah anugerah khusus. Kebaikan itulah yang diminta. Saudara dan saya bersyukur. Bersyukurlah kepada Tuhan. Tuhan yang kita kenal. Tuhan yang kita tahu dalam kasih-Nya menyelamatkan saudara dan saya. Yang telah menderita buat saudara dan saya. Pemazmur yang adalah Daud mengenal siapa Allahnya. Daud yang dulu pekerjaannya, tugasnya ada di padang. Mengembalakan kawanan ternaknya. Daud tahu dalam kedaulatan Allah, mengerti. Dia telah dipilih, telah ditetapkan. Dari gembala, masuk ke istana raja. Di sana ada sebuah proses bagaimana dia berperang, bertempur dengan Goliat, pahlawan bangsa Filistin. Yang secara kasat mata hitung-hitungan kalkulasi militer tidak memungkin memenangkan. Namun atas ketetapan Allah, kedaulatan Allah, Allah campur tangan. Allah membuktikan dan di situ kemenangan diberikan kepada bangsa Israel melalui Daud yang lemah, Daud yang terbatas. Allah memberikan kebaikannya. Allah mengenal Daud yang lemah dan terbatas. Sampailah dia di istana raja. Di sana bertemu dengan Raja Saul. Raja yang juga mengakui dengan penuh sukacita kemenangan Daud, tapi sekaligus raja yang iri. Raja yang ingin mengejar-ngejar dan ingin membunuh Daud. Setelah peristiwa itu, Daud menjadi raja, menjadi pemimpin bangsa Israel. Ketenaran, kepopuleran yang tidak diwaspadai membuat Daud jatuh dalam dosa perzinahan. Dia terpuruk, jatuh dalam dosa yang menjijikan. Bukan saja berzina, pembunuhan yang berencana. Namun atas kemurahan Allah, Allah menghampiri, mengingatkan dan menegur Daud. Dan kembalilah kesempatan itu diberikan. Untuk melayani dan mengasihi Allahnya. Daud juga pernah mengalami bagaimana ketakutannya selain dikejar-kejar Saul. Anaknya sendiri, darah dagingnya, Absalom yang hendak membunuh. Dia harus berlari, berpindah tempat dari satu tempat ke tempat yang lain. Mencari aman. Di situ pengalaman bagaimana Allah melindungi dan mengasihi dia. Jadi saudara, pribadi itu telah memberikan kebaikannya secara khusus, spesial, bukan acak, asal-asalan, tapi tetap dipilih umatnya yang dikasihnya. Jadi saudara, pribadi ini adalah pribadi yang bukan sembarang pribadi, tapi pribadi yang dengan hatinya mengasihi umatnya, yaitu Daud, pemazmur yang mengajak kita semua bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Hari ini kalau saudara dan saya sekali lagi menerima kebaikan seseorang, entah itu istri menerima kebaikan suami, suami menerima kebaikan daripada istri, anak menerima kebaikan dari orang tua, sesama kita menerima dan memberi kebaikan, selalu respon yang muncul terima kasih. Dan secara naluri saja kita ingin membalas kebaikan orang tersebut. Kita tidak ingin hutang budi, orang bilang. Tidak mau hutang budi. Itu sikap yang bagus. Namun apakah akan selama-lamanya secara konsisten
kita ingin membalas dan mengingat kebaikan orang itu, ada batasnya, saudara. Berdasarkan waktu, berdasarkan situasi, berdasarkan keterbatasan, kita tidak akan selamanya bisa mengingat dan membalas kasihnya. Tetapi kasih Allah telah dibuktikan. Kebaikan Allah itu telah diwujudkan melalui kedatangannya di muka bumi, kehadirannya di muka bumi, kematian dia. Dan terlebih kuasanya ketika dia bangkit kembali membuktikan dia adalah Allah pribadi yang hidup. Jadi saudara, saya pikir di dalam poin yang pertama, pribadi Allah yang menjadi sorotan atas kebaikan. Daud mengajarkan kepada kita untuk bersyukur. Sekali lagi, bersyukur itu masalah hati, bukan kondisi atau situasi. Selanjutnya poin yang kedua adalah Allah tidak berubah. Dapat dilihat di ayat 23 sampai 24, saudara. Kalau di dalam ayatnya yang pertama, kedua, selanjutnya sampai 22 menunjukkan pribadi Allah dengan eksistensinya, menceritakan pengalamannya bagaimana penciptaan alam semesta ada dalam karya dan kuasanya. Dia berkuasa untuk mendesain alam ciptaan dengan semua keinginan, kedaulatannya untuk dihadirkan di muka bumi. Menceritakan bagaimana tangan yang berkuasa juga melepaskan bangsa Israel dari tanah Mesir. Membebaskan mereka, menyertai mereka, memberikan tiang awan, tiang api, memberikan makanan dan minuman di padang gurun. Itulah pribadi Allah yang sedemikian rupa, yang dengan kasih dan konsistennya memperhatikan umatnya. Sekarang kita bisa melihat kalau begitu adalah pribadi Allah, Allah yang tidak berubah. Ayat 23, ayat 24 kita melihat. Di sana dikatakan dia yang mengingat kita dalam kerendahan kita. Kata mengingat kita dalam kerendahan artinya, saudara dan saya adalah lemah dan terbatas. Saudara dan saya adalah manusia yang berdosa. Di dalam keberdosaan kita maka perlu diingatkan posisi kedudukan kita semua. Jangan sampai saudara dan saya melupakan kebaikan Allah dengan gampangnya atas keselamatan dan anugerah itu yang sudah kita terima. Maka itu pengulangan, perhatikan, pengulangan bahwasanya untuk selama-lamanya tercatat sampai 26 kali, saudara. 26 kali. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kalau pengulangan 2 kali, 3 kali dalam sebuah teks, dalam konteks Alkitab, itu menunjukkan pentingnya pesan itu. Ini saudara perhatikan, belum pernah saya melihat, membaca, memahami pengulangan sampai sedemikian banyaknya, saudara. 26 kali. Apa maksudnya? Saudara, maksud pengulangan ini adalah mengingat. Diulang-ulang berarti supaya saudara dan saya mengingat. Kalau saudara dan saya dinasihati oleh orang tua kita, diulang-ulang bukan orang tua. Dan memang salah satu ciri orang tua adalah mengulang-ulang, saudara. Cerita-ceritanya dulu waktu muda, cerita-ceritanya dulu waktu dia kuat dan gagah. Dan orang tua kita dengan mengulang itu menunjukkan betapa bangga bersyukurnya waktu dulu. Dan itu hendak diwariskan sebagai nasihat kepada kita anak-anak mudanya. Dulu papa mama mengalami begini, dulu papa mama seperti ini. Demikian juga gereja kita. Dulu gereja kita tidak seperti ini, saudara. Megah, nyaman. Dulu gereja ini yang kalau saya ingat tahun 1998 ketika praktek pertama 1 tahun di gereja ini. Gereja ini bentuknya kaca-kaca, saudara. Jadi ada teralis-teralis semua kaca. Belum ada AC, semua kipas angin kanan kiri. Dulu di dalam kesederhanaannya banyak pelayan-pelayan Tuhan, banyak aktivis-aktivis Tuhan. Saya ingat ketika 1998 pelayanan di sini, ketemu dengan guru-guru selangkah minggu. Ingat dengan Bu Agus, Saudara Teguh, Ibu Merlin, Ibu Selmi, Ibu Weni. Masih banyak lagi beberapa pengurus-pengurus pelayan-pelayan yang lain. Ada Bapak Barusta Kasim, ada Us, ya. Di sana ada Bapak Edi, Ibu Lingyin. Bahkan yang lebih senior lagi ada Ibu Rita dari Papua gitu ya. Dan terus pada generasi-generasi berikutnya. Yang sekarang sudah tersebar di Australia seperti Ibu Deborah gitu ya. Kemudian ada Bapak Wawan,
Ibu Ivana yang ada di Australia. Dan sudah tersebar ke seluruh daerah pelosok Indonesia dan luar negeri beberapa di sana. Bukankah itu hari ini kita ceritakan? Bahkan lebih lagi, mundur lagi. Dulu gembala kita tercinta yang memulai pelayanan ini. Mengadakan mulai dari persekutuan sampai datangnya mulai dari beberapa orang dan banyak mulai muncul. Kemurahan Tuhan patut disampaikan terus menerus. Kebaikan Tuhan patut terus ditransformasikan kepada generasi demi generasi. Maka itu pengulangan ini, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, dilanjutkan bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Saudara, ini adalah lagu yang oleh pemazmur Daud sendiri yang tadi saya katakan. Di dalam pengalaman hidup dia yang sudah tadi saya jelaskan, maka dia telah merancangkan, mendesain sebagai lagu nasional bangsa Israel. Ketika dia menggubah lagu ini tujuannya mempersiapkan akan adanya pembangunan bait Allah yang akan dikerjakan oleh anaknya yaitu Salomo. Maka dia telah menitipkan lagu ini sebagai lagu kebesaran mengingat kasih Allah yang sedemikian rupa. Maka saudara, ketika bait Allah itu terbangun, maka para imam dalam satu ibadah yang diserukan bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya itu, mereka semua tersungkur, saudara. Dan ketika ibadah pentabisan bait Allah yang pertama, api turun dari surga, menerima ucapan syukur dan korban yang diberikan kepada Allah. Ketika bait Allah yang pertama diresmikan oleh Salomo. Bait Allah yang kedua itu zamannya Nehemia, Esra dan kawan-kawan, saudara. Di sana pun mereka ketika menempatkan fondasi bait Allah dibangun lagi, maka seruan bersyukurlah kepada Allah itu dibalas, disambut oleh jemaat bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ini historinya, saudara. Ini sejarahnya. Maka diulang-ulang dari zaman ke zaman, dari generasi ke generasi, tujuannya untuk mengingatkan Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat. Untuk dipercayai, disyukuri. Ditambah lagi histori bukan hanya bersyukur waktu pentabisan bait Allah, tapi ketika umat Israel keluar berperang melawan bangsa Edom. Bangsa yang besar secara fisik, bangsa yang mungkin ditakuti oleh sekitarnya. Ini adalah bersyukurlah kepada Allah, mengingatkan suatu semangat. Allah memelihara, Allah menjaga dan Allah akan memberi ke mereka kemenangan. Maka mereka berteriak bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Oh saudara, ini adalah bukan sebuah sekedar yel-yel, kalau sekarang dikatakan kalau dalam pertandingan, atau memompa semangat supaya tidak kalah sebelum bertanding. Tapi ini adalah ikrar iman, deklarasi iman. Bahwasanya nenek moyang mereka dulu juga ditolong Tuhan. Nenek moyang mereka telah mengalami akan kuasa Tuhan dalam peperangan. Maka hari ini mereka berseru dengan berkata bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan mereka berperang dengan bangsa Edom. Kalau saudara melihat dan belajar menggali Alkitab, kata bahwasanya bertemu selain pentabisan bait Allah juga peperangan. Kondisi yang menakutkan, kondisi yang sangat mengkhawatirkan. Karena dari yang enak-enak tidak ada penjajah, tidak ada musuh, ada perubahan, tekanan, ancaman datang dari musuh. Sudah berbicara perubahan. Hari ini setiap kita mengingat adanya new normal. Kenapa dikatakan new normal? Kenyataannya abnormal yang terjadi, tidak normal. Kita yang biasa seperti ini bebas, tiba-tiba kita harus memakai, wah ini saudara, ingat benda ini? Masker. Ingat ini benda ini? Face shield. Ada lagi hand sanitizer, cuci tangan. Dan membuat kondisi kita harus social distancing, mengatur jarak. Perubahan ini saudara new normal. Dan ini memang selalu terjadi perubahan zaman. Yang sehari-hari sewaktu-waktu mengancam kita, menakutkan kita, membuat kita tidak habis pikir kenapa bisa terjadi. Ya memang bisa terjadi saudara.
Kalau ada new normal aja sebelumnya PSBB. PSBB kalau saya guyonan tuh sekarang kondisi saya adalah perut semakin bertambah besar. Gemuk, aktivitas banyak di rumah, aktivitas berkurang. Jadi PSBB. Tetapi yang ingin saya katakan perubahan kita. Jadi gemuk yang tadinya langsing, sekarang langsung. Atau mungkin kalau kita ketemu teman-teman sekarang dalam kondisi ini social distancing atau jarak yang diatur. Sudah lama gak ketemu akhirnya bilang apa? Aduh aku pangling loh. Entah itu rambutnya jadi panjang gitu ya. Pangling mungkin kita jadi berbeda. Kata pangling itu kan berubah. Segala sesuatu akan berubah saudara. Dan dalam perubahan itu kadang-kadang membuat orang sekali lagi cemas, khawatir, takut. Perubahan ke arah positif menyenangkan. Kalau perubahan secara global menakutkan seperti ini, COVID-19 ini menuju ke arah resesi dunia. Resesi yang kita dengar berita dari Singapura, membuat kita takut. Sebentar lagi Indonesia kah? Bisa jadi. Namun sekali lagi bersyukurlah. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Di mana bisa menjawab? Saudaraku, oleh sebab itu jangan mengandalkan atau bersandar kepada perubahan yang tidak pasti. Perubahan yang tidak pasti tadi membuat kita galau, susah, sedih. Maka itu perubahan yang sedemikian rupa harus kita sikapi dengan terus mengingat-ingat dan mengulang-ulang akan pengalaman iman bersama dengan Allah. Sesuatu yang tidak pasti, sifatnya sementara, tidak fana. Hari ini kita pegang uang, ada di dompet, ada di tabungan, ada di deposito. Apakah selama-lamanya akan ada uang harta kita? Kalau terjadi resesi nanti bagaimana? Perekonomian semakin terpuruk. Semakin menakutkan. Kekayaan harta benda kita terbatas waktunya. Tidak bisa kita bawa sampai mati. Kesehatan kita hari ini prima, sehat. Tapi ketika ketemu OTG, ketemu orang-orang tanpa gejala yang bisa menulari kita tiba-tiba. Lihat perubahan itu tiba-tiba membuat kita takut dan cemas. Tetapi sekali lagi apapun perubahan di dunia, Allah tidak berubah. Allah dalam eksistensinya secara konsisten menolong, mengasihi saudara dan saya. Oleh sebab itu sudah sepantasnya saudara dan saya mengingat hal itu, mempercaya itu dan bersandar kepada Allah yang hidup. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Oleh sebab itu biarlah hari ini saudara dan saya mengingat kasih Allah yang tidak dikondisikan. Kasih Allah yang unconditional, tidak bersyarat buat saudara dan saya. Kenapa saudara dan saya melupakannya? Kenapa saudara dan saya meragukannya? Kasih yang tidak bersyarat itu melalui kematiannya. Membawa anugerah buat saudara dan saya, memanggil buat saudara dan saya. Untuk menerima hidup kekal bagi yang percaya. Saudara, di dalam pembangunan satu chapel yang ada di Vatikan, ada lukisan di Sistine Chapel Vatikan. Jadi Vatikan itu waktu dibangun kurang lebih 1477 sampai 1480. Kemudian dilanjutkan dengan ornamen, hiasan dalam chapel itu. Maka 1508 sampai 1512, kurang lebih 4 tahun, sang maestro Michelangelo membangun dan mendesain akan lukisan-lukisan, ornamen-ornamen di Sistine Chapel, tempat paus tinggal, tempat paus berada di sana. Yang ingin saya katakan saudara, Michelangelo itu bersama dengan beberapa seniman yang terkenal seperti Botticelli, Circasnandio, Paragino, Rafael melukis di dalam tematik Perjanjian Lama. Dan yang saya ingin soroti adalah tema di mana the creation of Adam. The creation of Adam. Yaitu bagaimana Adam ada relasi yang indah, yang intim dengan Allah pencipta. Dan itu ditunjukkan dengan uluran tangan Allah dari surga dan Adam yang ada di Taman Eden. Dan itu menunjukkan bagaimana kedaulatan Allah dalam penciptaan.
termasuk ketika kejatuhan dan keselamatan pada berikutnya zaman dan generasi yang berbeda. The Creation of Adam mengingatkan dari salah satu tema-tema yang lain, bahwasanya Allah sumber hidup dan kehidupan patut diingat, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Maka Michelangelo itu melukiskannya untuk mengingat akan kebaikan Allah di dalam gedung itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengingat perubahan-perubahan di sekeliling kita, maka respon saudara dan saya akan membuat bingung, akan terjadi kebingungan, akan terjadi ketakutan, akan terjadi hal-hal yang membuat akhirnya saudara dan saya berpikir, perubahan ini sampai kapan? Sampai kapan? Maka saudara, tidak jarang saya amati perubahan yang tidak menentu seperti itu membuat orang sebagian percaya kepada ramalan-ramalan. Mereka tertarik terhadap analisa-analisa yang mereka berikan kepada khalayak ramai. Corona ini mungkin akan dikatakan akan terjadi wabah yang lebih mengerikan. Corona ini mungkin akan dianggap bentuk sebagai akhir zaman. Oh, corona ini akan akhirnya membuat lapangan kerja, pekerjaan, nafkah kita, keluarga kita begini, begitu. Saudara, para peramal-peramal ini mencoba memberikan sesuatu yang tidak kita ketahui, sesuatu yang tidak pasti ke depannya dengan ilmunya. Peramal-peramal ini menyusup juga ke dalam kehidupan kekristenan. Maka sedikit banyak membuat goncang, goyah, semakin goncang dan goyah. Saudara, ingat apa yang Yesaya katakan di dalam pasal yang ke-44 ayat 1 sampai ke-8. Di sana seruan Yesaya supaya Tuhan yang adalah satu-satunya Allah dipercayai. Satu-satunya Allah di sini, dia sebagai raja, dia sebagai penebus Israel, dia sebagai Tuhan semesta alam. Jadi ini ada korelasi dengan Mazmur 136. Allah yang memperkenalkan dirinya sebagai pencipta, penguasa alam semesta, yang membebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir, yang memelihara hidup mereka di padang gurun, memberikan makan minum, ada tiang awan, tiang api, sampai mereka dibawa ke tanah Kanaan. Itu bukti bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kasih setia Allah tidak berubah. Hari ini sekalipun corona membuat kita berubah dari berbagai faktor. Mari jangan berubah iman kita. Jangan berubah kesetiaan kita, saudaraku. Oleh sebab itu, Yesaya mengingatkan, janganlah kita lupa. Maka itu diingatkan oleh pemazmur sampai 26 kali. Saudaraku, kalau saya ingin bertanya kepada kita, menurut kita lebih mudah mengeluh atau bersyukur, saudara? Situasi seperti ini bukankah keluhan demi keluhan akan muncul daripada syukur dan bersyukur. Saudaraku, mengeluh hanya akan menambah masalah. Bahkan mengeluh membuat orang lain tidak suka. Entah itu suami kita, istri kita, anak kita. Yang mengeluh, yang mendengarkan, yang menerimanya tidak senang. Saudara. Gantilah mengeluh dengan bersyukur. Bersyukur yang karena kita tahu dasarnya. Bersyukur karena kita tahu alasannya. Bersyukur karena kita lebih mengerti latar belakangnya kenapa harus bersyukur. Bersyukurlah kepada Tuhan. Karena kasih setia Allah tidak pernah berubah. Sekalipun di luar sana, di dunia yang kita huni terus berubah. Tapi kasih setia Allah tidak berubah. Bersandarlah, percayalah hanya kepada Allah yang tidak berubah. Kasih kesetiaannya, keselamatannya, penebusannya, janji keselamatannya buat saudara dan saya tidak akan berubah. Oleh sebab itu, jangan mengandalkan segala yang mudah berubah. Andalkanlah kasih Tuhan Yesus yang tidak pernah berubah. Gambar slide ini menunjukkan setrika yang pakai bara merek Jago dulu dipakai oleh papa mama, ayah ibu, engkong nek, kakek nenek kita. Sekarang pakai listrik. Dulu telepon putar-putar, sekarang bendanya kecil tipis bisa dibawa kemana-mana. Dulu bermain bisa rame-rame dengan teman kampung, sekarang bermain sendiri-sendiri. Dulu belajar tatap muka, sekarang daring.
online. Dulu bekerja harus ketemu di kantor dengan orang-orang, sekarang bekerja di rumah. Ini perubahan, saudara. Perubahan. Dan perubahan ini mari kita sikapi dengan iman yang benar. Bersyukurlah bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kiranya GKK Tenggilis Mejoyo dalam usia yang ke-35 tahun, sekalipun sekeliling berubah, gedung bisa berubah, manajemen bisa berubah, para pelayan bisa berubah. Tapi kasih setia Allah tidak akan pernah berubah. Mari kita menengadah dengan iman yang benar. Supaya generasi-generasi berikutnya mewarisi kasih setia Allah atas gerejanya. Tuhan Yesus yang berkuasa menjadi kepala gereja GKK Tenggilis Mejoyo terus memelihara umatnya yang bersekutu beribadah, yang mengasihi dan melayani dia. Kiranya firman Tuhan menjadi berkat buat kita sekalian. Amin. Saudara, saya rindu di dalam akhir khotbah saya ingin mengajak kita semua dimanapun saudara berada untuk berdoa bagi gereja kita GKK Tenggilis Mejoyo, bagi para mereka yang sudah lebih dulu melayani, baik yang hari ini juga masih melayani, namun dengan satu doa yang Tuhan Yesus ajarkan, yaitu doa Bapa kami. Mari saudara di tempat masing-masing kita akan berdoa di dalam doa yang Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mau mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan, kita akan mempersiapkan persembahan kita. Dan ayat pengantar persembahan kita terambil dari Mazmur nomor 54 ayat yang ke-8. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab namamu baik, ya Tuhan. Bapak Ibu, Mazmur nomor 54 ini merupakan gambaran kondisi kesulitan dan tekanan yang dialami oleh Daud ketika itu. Namun kita boleh melihat Daud tetap setia dan senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan. Mungkin di saat-saat ini kita juga menghadapi kesulitan dan tekanan yang sama. Tetapi percayalah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tetaplah bersyukur dan tetaplah melakukan bagian kita, yaitu memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Kita akan pujikan dari KPPK nomor 354. Ku bersuka cita kerja baginya. Ku bersuka cita kerja baginya, sungguh ku bersuka cita. Ada sukacita dalam hatiku, ku bekerja baginya. Ku serahkan semuanya, kerja bagi Rajaku. Ada damai sukacita, ku bekerja baginya. Ku bersuka cita kerja baginya. Ku bersuka cita kerja baginya, sungguh ku bersuka cita. Tiap langkahku turut perintahnya dan bekerja baginya. Ku serahkan semuanya, kerja bagi Rajaku. Ada damai sukacita, ku bekerja baginya. Doa persembahan akan dipimpin oleh Saudara Afu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, sekali lagi kami mengucap syukur ke hadapan Tuhan atas berkat karunia Tuhan yang sudah boleh Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Di tengah pandemi, di tengah ketidakstabilan ekonomi, Tuhan terus sertai kami. Tuhan limpahkan berkat kepada setiap kami. Apa yang Tuhan sudah boleh berikan kepada kami mau belajar untuk mengembalikan kepada Tuhan. Kiranya apa yang boleh kami persembahkan pada hari ini boleh berkenan di hadapan Tuhan, boleh Tuhan pakai untuk pekerjaan di gereja kami di GKK Tenggilis Mejoyo ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau bawa persembahan kami ini dengan penuh ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
Amin. Jemaat, kita akan menutup ibadah kita pada hari ini. Mari bersama-sama kita pujikan doksologi dan doa berkat oleh Bapak Pendeta Sucianto Nugroho. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Mohon selamat sumber berkah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dengan berakhirnya ibadah hari ini, mari kita menerima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah selesai, selamat hari Minggu dan sampai berjumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik.